Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil yang sama-sama kita menyaksikan pembangunan masjid ini ya, para pengurus PKN, para pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah yang berkesempatan hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehadiran kita sebagai wasilah bagi kemudahan semua aktivitas kita, memudahkan semua yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengijabah serta memenuhi semua kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah At-Taubah ayat 67. Surah At-Taubah ayat 67. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan yang kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من
Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqat. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan. Ayat ini Bapak Ibu sekalian kelanjutan dari beberapa tema kita minggu-minggu yang lalu, termasuk yang minggu kemarin, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran sikap mental orang-orang munafik. Yang terakhir kemarin disebutkan bahwa orang munafik itu orang yang nggak mau diajak berjihad, nggak mau juga diajak untuk berinfak. Kalaupun mereka mau, mereka terpaksa, dan itu ada kepentingan. Nah, pada ayat ini Allah melanjutkan bahwa orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya ba'd, sebagian dari mereka adalah sebagian yang lain. Apa ini maknanya? Maknanya adalah bahwa sikap mental orang munafik laki-laki maupun perempuan itu sama. Sikap mental orang munafik, baik orang munafik yang ada di Mekah maupun yang ada di Indonesia, itu sama. Di Madinah atau di tempat yang lain, itu semuanya sama. Apa sifat mental itu? Yang pertama, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka senantiasa menyuruh kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka adalah orang-orang yang mencegah kebaikan. Jadi kalau ada kemungkaran, mereka hadir di situ, mereka siap menjadi sponsornya. Kalau diajak untuk kebaikan, mereka menghalangi. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nanti membuat kelompok sendiri, nanti mempengaruhi orang-orang yang baik yang ada di situ. Apalagi orang yang baik ini orang-orang yang lemah imannya atau baru bergabung dengan komunitas kaum muslimin. Jadi mereka sifatnya seperti itu, sikap mentalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah wayabiduna aydihim. Wayabiduna aydihim. Mereka ini kikir. Mereka ini bakhil. Mereka ini pelit. Jadi ini sikap dari orang munafik. Bahkan termasuk kepada keluarganya sendiri, mereka akan pelit. Bahkan ada sebagian yang mengatakan kepada diri mereka sendiri aja mereka pelit. Jadi asal muasal manusia itu sebenarnya punya sikap pelit, asal muasalnya. Mereka yang dermawan, mereka yang menjadi pemurah adalah mereka yang telah mengelola sikap aslinya itu menjadi lebih baik. Bagaimana mengelola itu bisa terjadi? Dengan ilmu yang dia miliki. Jadi masing-masing kita itu diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang langsung bisa merubah, ada yang perubahannya perlu waktu, sehingga dalam merubah itu menyesuaikan dengan keadaan dirinya, keadaan di luar dirinya. Apalagi kalau kita dalam keluarga. Kalau yang satu di antara keluarga itu aktif dalam kebajikan, yang satu tidak aktif dalam kebajikan, bisa berbeda. Maka bisa untuk berbuat baik itu harus menyesuaikan. Maka sikap dari orang munafik itu adalah kalau ada kebaikan dia bertolak belakang. Kalau ada keburukan dia berada di dalamnya. Dia paling nggak mau kalau diminta untuk berinfak, bersedekah. Sebabnya apa? Sebab yang paling utamanya apa? Ada ayat ini Allah menyatakan nasullaha wa nasiyahu.
Kalimat nasullaha fanasiyahum ini kalimat yang memiliki makna tafsiran yang sangat banyak. Yang pertama, disebabkan karena mereka ngikutin hawa nafsunya sendiri, mereka ngikutin kemauannya sendiri. Karena mereka mengikuti kemauannya sendiri, maka apa yang dia mau saja. Oleh sebab itu maka karena mereka mengikuti kemauannya sendiri, kalau mereka dipercaya sebagai orang yang kita letakkan pada posisi yang di depan, mereka nggak bisa. Kalau dikasih kepercayaan, mereka berkhianat. Kalau mereka diberikan posisi di tengah-tengah, mereka mencoba. Apalagi kalau dikasih posisi dia di belakang, ini mereka mengacaukan keadaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimat nasullaha fanasiyahum ini juga diartikan mereka tidak taat pada aturan. Jadi mereka itu tidak taat pada perintahnya Allah, tidak taat untuk menjauhi larangan-larangannya. Allah menggambarkan dengan mereka melupakan aturan-aturan Allah di dunia, sehingga nanti mereka dilupakan oleh Allah di akhirat. Nasullaha fanasiyahum. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama, untuk bisa bersatu, tapi mereka tidak mau. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin kebersamaan dalam berbagai ibadah, mereka tidak mau. Jadi ini yang sulit dari orang-orang munafik. Oleh sebab itu maka orang munafik ini mau dikerasin, kadang kita salah, mau terlalu lembut, kita lebih salah. Maka sikap lembut dan sikap keras itu harus tepat. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nanti di awal-awal beliau berada di Madinah, beliau mengakomodir, beliau tidak memberikan sanksi. Maka salah satu cara untuk menghadapi orang-orang munafik nanti adalah harus kasih sanksi. Karena dengan kasih sanksi itu mereka akan kelihatan berbeda dengan orang-orang yang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nanti mereka harus dikerasin. Maka ketika Islam itu nanti sudah kuat sedemikian rupa, Nabi bersikap keras kepada mereka. Tapi kalau di awal-awal dalam kehidupan di Madinah, Nabi berhati-hati. Khawatirnya nanti timbul kesan itu kok Nabi sahabatnya sendiri kok diperlakukan seperti itu. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang munafik, yang kena penyakit nifak. Penyakit nifak itu apa? Menyembunyikan sesuatu yang ada dalam hatinya yang berbeda dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya jalan pikiran sendiri, punya kemauan sendiri, itu yang membuat mereka itu tidak bisa taat 100% kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya disebut nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Fasik itu apa artinya? Fasik ini keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah disebut dengan fasik. Orang fasik ini banyak. Orang fasik ini banyak. Misalnya dia orang Islam tapi tidak mau sholat. Dia katanya Islam, tapi kalau puasa nanti di awal-awalnya doang. Dia katanya Islam, tapi sholatnya itu hanya di Idul Fitri sama Idul Adha, misalnya seperti itu. Atau hanya di sholat Jumat saja. Ini termasuk orang fasik. Kalau orang fasik ini dibiarkan, nanti dia akan menjadi munafik. Kalau munafik ini dibiarkan, nanti akan menjadi kafir. Nanti akan kafir. Jadi setan itu merubah manusia ini sesuai dengan keadaan dia, pelan, tapi pasti nanti dia akan kepada kekafiran.
Wa adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar. Diikutkan setelah munafik ini kekafiran. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, itu mengancam termasuk dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu. Kalau yang kafir itu jelas dia udah nggak mau mengikuti orang-orang Islam, ingkar. Ini disebut orang ingkar. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala nar jahannam. Mereka akan masuk ke neraka jahannam. Jadi pada awal ayat tadi Allah memberikan gambaran kepada kita sikap mental orang munafik itu di mana-mana sama. Mau yang laki, mau yang perempuan sama. Nanti punya sikap mental yang enggan terhadap kebajikan, semangat terhadap kemungkaran, maunya sendiri. Kemudian dia kikir pada aslinya. Dia tidak kikir kalau dia punya kepentingan, seperti yang kemarin. Dia mau kontribusi dalam jihad dengan harta mereka kepada Rasulullah SAW kalau mereka diberikan izin untuk tidak maju perang. Jadi selalu ada hitungan materialnya. Dia akan baik sama orang secara material. Kalau orang itu baik sama kita, ya kita baikin. Kalau dia nggak baik, ngapain kita baikin? Gitu. Nah, ini sikap mental dari orang-orang munafik yang dipikirkan oleh dia betul-betul hanya yang kelihatan. Dia lupa bahwa semua yang dia miliki itu adalah karunia yang berasal dari Allah, kenikmatan itu. Oleh sebab itu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Kalau mereka tetap dalam kemunafikan, Allah akan mengancam, akan memasukkan mereka ke neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka akan abadi berada di dalamnya. Menghadapi orang munafik itu lebih sulit daripada menghadapi orang yang kafir. Kalau yang kafir jelas. Nah, kita harus memperlakukan apa jelas. Tapi kalau orang munafik ini harus dibimbing dulu, diajak dulu, ini dulu. Kalau sudah benar-benar tidak mau, nah baru dikasih sanksi. Kalau sudah ternyata membahayakan kebersamaan kaum muslimin, baru dikasih, harus tegas. Kalau tidak tegas, dia akan merusak peraturan yang ada di kita. Allah kemudian menyatakan dia hasbuhum. Jadi tempat yang paling cocok buat orang munafik memang neraka jahanam. Dia hasbuhum. Neraka jahanam itu adalah tempat yang cocok, cukup layak buat mereka. Dengan apa? Dengan semua hal yang telah mereka lakukan di dunia yang sifatnya itu mengacaukan kaum muslimin. Jadi kalau menghadapi orang-orang munafik ini, ya kita harus berpikir dengan bukan hanya dengan detail, berpikir dengan tepat. Ini kira-kira tepat apa tidak? Ambil langkah yang pertama, diakomodir dulu. Ambil langkah yang kedua, kalau perlu dikasih sanksi. Tapi kalau kita nggak bisa kasih sanksi bagaimana? Nah, cari cara yang lain. Baru kemudian kalau sudah tidak bisa lagi harus kita kerasin. Nah, itu sikap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah. Tentu sikap ini harus kita modifikasi, kita sesuaikan dengan keadaan. Wala'anahumullah. Allah bukan hanya akan menyiksa mereka di neraka jahanam, tetapi Allah melaknat mereka. Melaknat itu Allah sama sekali tidak akan memberikan rahmat bagi mereka ketika nanti sudah berada di akhirat. Di dunia masih diberikan banyak hal. Mungkin dari sisi harta mereka lebih banyak dari kita.
Mungkin dari sisi kemewahan mereka lebih mewah dari kita. Mungkin dari sisi kecukupan mereka lebih cukup dari kita. Tapi di akhirat nanti Allah akan melaknat mereka. Melaknat itu adalah tidak memberikan rahmat, yang pertama. Yang kedua yang disebut dengan melaknat itu, Allah tidak akan memperdulikan mereka. Kalau kita bekerja pada satu tempat, lalu orang itu nggak suka sama kita, nah di situ antara lain sikap melaknat kita. Kalau orang sebenarnya sudah nggak peduli sama kita, sebenarnya tidak dipeduli itu tidak enak. Jadi bukan hanya ancaman fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ancaman dalam kaitannya dengan tidak nyamannya hati itu juga terjadi. Ini yang disebut dengan laknat. Jadi laknat itu lebih kepada hati seseorang. Kita berada di surganya Allah, itu beda dengan kita berada nanti di neraka. Beda sekali. Kalau orang sudah berada di neraka, ditambah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah habis itu. Kita akan habis sama sekali. Tapi kalau orang ada di neraka, masih Allah Subhanahu Wa Taala tidak melaknat, masih bisa itu mungkin dia nanti di ujung daripada perjalanannya itu akan diberikan syafaat. Nah di sini ini bedanya antara orang yang diberi laknat dengan orang yang tidak dilaknat. Walahum adzabun muqim, dan mereka mendapatkan azab yang terus menerus berkesinambungan, tidak ada habisnya. Adzabun muqim, tidak ada habisnya itu ada. Makanya kehidupan dunia ini bukan merupakan gambaran daripada kehidupan di akhirat. Orang yang di dunianya jaya belum berarti dia akan jaya di akhirat. Kejayaan di akhirat itu sangat ditentukan oleh iman dan amal kita. Iman dan amal kita itu sangat ditentukan oleh masukan ilmu. Kalau ilmu kita terus bertambah, amalan kita juga akan ikut terus bertambah. Karena itu spiritnya itu di ilmu. Ilmu itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita mendapatkan petunjuk, belum tentu bisa diamalkan. Mungkin kita sudah mengetahui banyak hal dari Al-Quran, tetapi pelaksanaannya itu membutuhkan petunjuk yang lain. Sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan baik itu di dalamnya sebenarnya terimplementasi petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang ngerti, tapi tidak banyak orang beramal. Karena mengerti saja tidak cukup. Mengerti itu satu level, tapi mengamalkan itu adalah level yang lain, yang di dalamnya membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalladzina min qablihim, orang-orang munafik, baik yang laki-laki maupun yang perempuan ini, sikap mereka, perbuatan mereka itu sebenarnya kalladzina min qablihim, min qablikum, sama dengan orang-orang sebelum orang munafik mereka ini. Jadi ini ada perubahan redaksi. Redaksi yang pertama tadi Allah menyebut orang munafik itu sebagai pihak yang ketiga. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi mereka disebut sebagai orang yang ketiga. Pada ayat yang ke-69 ini Allah langsung menyampaikan kepada mereka. Allah langsung berbicara kepada mereka. Jadi mereka menjadi pihak yang kedua yang menerima khitab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalladzina min qablikum, kalian itu orang-orang munafik seperti orang sebelum kalian. Sikap kalian seperti itu, perbuatan kalian seperti itu, cara pandang kalian seperti itu, hati kalian juga seperti itu. Kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada. Bahkan orang-orang munafik sebelum mereka ini
yang hidup bersama Nabi, orang-orang munafik sebelumnya itu lebih hebat dari mereka. Kanu asyadda minkum quwwatan. Orang-orang dahulu yang munafik itu lebih kuat fisiknya dari kalian. Kita bisa lihat kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah kaum yang panjang umurnya. Kalau panjang umurnya itu sebenarnya akan berkesesuaian dengan kalau fisiknya itu juga berbeda dengan kita. Fisiknya itu tinggi-tinggi, fisiknya itu besar-besar, umurnya panjang. Asyadda minkum. Nah, nanti kaumnya Nabi Hud alaihissalam lebih kuat dari kita. Mereka orang yang besar, tingginya mungkin sepohon kelapa, luar biasa, kekuatannya luar biasa. Mereka mampu untuk membuat rumah-rumah itu dengan membolongi batu-batu, sehingga rumah mereka itu seperti gua-gua yang ada di gunung-gunung batu. Mereka mampu untuk melakukan itu. Nuh, Hud, lalu Nabi Saleh. Nabi Saleh ini lebih kuat lagi. Juga orang-orang yang kuat. Anak mereka banyak, lebih dari hitungan anak kita. Orang sekarang disebut berapa anaknya? 4 atau 5. Banyak sekali. Dulu itu anaknya apa? Itu belasan itu. Kalau masih 1 digit itu 9, itu sedikit. Tapi kalau sudah 11, 29 anaknya itu. Nah, itu baru disebut banyak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ketika ada orang munafik yang hidup di Mekah dibandingkan dengan orang munafik di Madinah, dengan orang munafik yang hidup sebelumnya, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, apalagi yang sekarang. Jadi Allah ingin memberikan gambaran kalau di zaman sekarang ini, zaman modern ini masih ada orang-orang munafik gitu. Sebenarnya dia nggak ada bandingannya itu kecil sekali dibandingkan dengan orang munafik yang ada di Madinah. Masih lebih kaya mereka, masih lebih hebat mereka, masih lebih canggih mereka cara berpikirnya, masih complicated mereka hatinya di dalam menyimpan kemunafikan itu. Oleh sebab itu jangan sampai menjadi orang munafik. Nah, ini sebenarnya jangan kalian menjadi orang munafik karena kerugiannya luar biasa. Fastamta'u bi khalaqihim. Kalau kalian tetap memilih sikap untuk munafik, menyembunyikan kekufuran di balik kalian mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan fastamta'tum, maka nikmatilah semua yang diberikan oleh Allah di dunia. Fastamta'tum bi khalaqihim, fastamta'u bi khalaqihim, fastamta'tum bi khalaqikum. Maka nikmatilah sebagaimana mereka orang-orang yang munafik terdahulu menikmati, kalian juga bisa menikmati. Nikmati aja. Artinya apa? Artinya nikmati rahmat Allah yang ada di dunia. Gunakan semuanya sesuai dengan kemauan kalian, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengajarkan kalau ketaatan kepada Allah itu mutlak, ketaatan kepada Rasul itu mutlak, kita nggak bisa. Tapi kalau ketaatan kepada yang lain itu bersyarat. Kita punya guru misalnya, guru ngomong begini, tidak mutlak, bersyarat. Bersyaratnya itu benar nggak ini yang disampaikan oleh guru kita itu berkesesuaian dengan perintah Al-Quran sama As-Sunnah. Kalau gurunya memerintahkan berbeda dengan itu, nah kita boleh untuk tidak mengikutinya. Tapi kalau perintahnya itu berasal dari Rasul itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua memerintah kepada kita misalnya, dilihat dulu nih perintahnya sesuai enggak.
Kalau perintahnya misalnya untuk membagi harta itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ntar dulu. Nah, gitu. Kita bisa berdiskusi, kita bisa cari jalan terbaiknya. Nah, itu kalau selain Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa. Fastamta'u bi khalaqihim, fastamta'tum bi khalaqikum. Kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Nikmati saja. Gitu. Sampai kapan batasnya? Batasnya itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ajal kita. Apakah sampai akhir daripada ajal kita masih mau bersikap munafik, menyembunyikan kemunafikan, menyembunyikan semua hal-hal yang bertentangan dengan perintahnya Allah, padahal secara dohirnya itu orang menganggap kita sebagai orang yang beriman. Dalam kehidupan sekarang banyak sekali orang munafik itu banyak. Dari dulu sampai sekarang itu banyak. Jadi orang mukmin itu berpotensi untuk bisa menjadi munafik. Wa khuttum kalladzi khadu. Wa khuttum kalladzi khadu. Dan kamu mempercakapkan kebatilan sebagaimana orang-orang yang munafik terdahulu juga mencakapkan kebatilan. Jadi mereka ngomong bagaimana membuat kebatilan-kebatilan yang bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasulnya. Intinya mereka bagaimana mengacaukan keadaan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan putusan kepada mereka. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka ini adalah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia maupun di akhirat. Karena mereka bersikap munafik, karena yang dilakukan itu tidak tulus berasal dari hatinya, tidak semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan ikhlas itu bukan hanya tulus. Karena kalau ikhlas itu tulus, semua yang namanya tulus bisa masuk surga. Tapi ikhlas itu harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meniatkan apa-apa, ya Allah ini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena asal muasal dari semua yang kita lakukan itu dari Allah. Kita bisa punya daya, bisa kekuatan, bisa punya harta, bisa macam-macam, itu dari Allah. Kita hanya meniatkan, ya Allah ini niat untukmu. Ketika kita niatkan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ikhlas. Sementara orang-orang munafik ini melakukan segala sesuatu itu kalau nggak ada keinginan dari dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan sesuatu yang material, mereka nggak melakukannya. Jadi selalu material. Saya dapat apa kalau saya begitu? Saya ini dapat apa? Jadi dia sudah memikir dapat apa sebelum dia melakukan apa-apa. Kalau yang kita tujukan itu harapannya kepada Allah, tidak ada masalah. Ya Allah, saya lakukan ini supaya nanti saya masuk surga. Ya Allah, saya karena janji Allah ada dalam Al-Quran. Kalau tertuju kepada Allah, tidak ada masalah. Karena tertuju kepada pihak yang benar. Tapi kalau tidak tertuju kepada Allah, bisa jadi kita kecewa nanti. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang kafir itu habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka amalannya itu sia-sia, seakan-akan
mereka sudah melakukan apa-apa itu dengan baik. Tetapi karena tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencukupkan seluruh kebaikan mereka termasuk balasannya itu di dunia. Ada orang tidak beriman, baik, dia dermawan, nah, dia nanti dikasih balasannya oleh Allah di dunia, dicukupkan semuanya di dunia. Tapi dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Dia terkenal sebagai orang baik, dia kebaikan itu memudahkan urusan-urusan dia di dunia, iya. Tapi kalau untuk akhirat tidak. Karena untuk akhirat itu amal kita harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul khasirun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Karena sudah rasa tadi, saya sudah berbuat baik kok, saya sudah tulus, saya sudah mendasarkan hati kita, dari hati saya. Tapi karena Tuhannya itu bukan Allah, maka tidak tertuju ke alamat yang benar. Sama kalau kita ngirim paket, itu alamatnya kepada si A, kira-kira nyampe enggak kepada si B, si C? Tidak akan nyampe, tidak akan tersimpan di akhirat. Dia sudah merasa berbakti, dia sudah merasa beribadah, tapi ternyata ibadahnya salah. Ini betul-betul nanti yang disebut khasirun. Mereka sudah berbuat baik, tapi mereka sudah dijanjikan juga kan di dalam kepercayaan yang lain itu, mereka kan juga dijanjikan kebaikan. Kalau mau berbuat baik, dan akan dapat juga kebaikan. Cuman mereka tidak bisa mengklaim bahwa kebaikan itu adalah kebaikan yang berasal dari Allah. Nah, itu yang menjadikan nanti apa yang mereka lakukan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka? Kaum Nuh, yaitu kaumnya Nabi Nuh, wa 'ad, kaumnya Nabi 'ad, kaumnya Nabi Hud, wa Thamud, dan juga kaum Thamud, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat. Demikian juga kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat Nabi Nuh, Nabi Nuh tadi sudah kita sebut. Orang-orang munafik sekarang ini nggak ada bandingannya. Jika dilihat umurnya dengan umurnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka itu umurnya kurang lebih 1000-an tahun. Hidupnya itu 1000-an tahun. Nabi Nuh sendiri itu berdakwah itu 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah. Sebagian mufassir itu mengatakan dakwahnya Nabi Nuh itu ketika beliau berumur 40 tahun. Jadi umur 40 tahun ditambah 950 tahun ditambah nanti wafatnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi umurnya itu 1000-an tahun. Atau kalau enggak, kaum 'ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ini kaum yang sangat kuat. Tidak ada manusia yang kekuatannya itu melampaui kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Tapi karena mereka munafik, mereka nanti dihancurkan. Karena mereka kafir, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Thamud, kaumnya Nabi Thamud kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ini juga dihancurkan oleh Allah. Karena mereka menentang, melanggar ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaumi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim ini mayoritas gak mau mengikuti nabinya. Yang diikuti adalah rajanya. Dihancurkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabi Madyan, dan juga orang-orang
penduduk Madyan, ashabi Madyan. Nanti setelah Nabi Ibrahim, ini ada nabi-nabi yang lain yang ada di kota Madyan, daerah ini sekitar Irak. Wal mu'tafikat, yang telah musnah semuanya, kaum-kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah Nabi Ibrahim masih banyak ini kaum-kaum yang lain, sebagian disebut oleh Al-Quran, sebagian tidak. Semuanya itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh sebab kemunafikan dan oleh sebab kekafiran mereka. Atathum rusuluhum bil bayyinat, datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa al-bayyinat. Al-bayyinat itu dengan membawa syariat Allah. Sebagian lagi mengatakan al-bayyinat itu, syariat itu nanti diikuti dengan mukjizat. Karena untuk menghadapi mereka tidak cukup biasa, maka perlu mukjizat, perlu sesuatu yang membuat mereka takjub sehingga mengalahkan kemampuan mereka secara keseharian. Ini mukjizat. Kita bisa melihat Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mukjizatnya, tapi ternyata masih tidak beriman. Jadi banyak orang yang melihat mukjizatnya Nabi itu pun masih belum beriman. Ketika Nabi Musa alaihissalam tukang-tukang sihirnya beriman, tapi Fir'aun dengan yang lainnya masih tidak beriman. Ternyata tidak cukup itu mukjizat itu untuk membuat mereka sadar. Kenapa tidak cukup? Karena kesadaran itu sesungguhnya letaknya ada di hati. Sehingga kalau seseorang itu hatinya tidak berubah dari keadaan semula, maka sulit bagi dia juga untuk berubah. Maka perubahan itu disebut oleh Allah ku anfusakum wa ahlikum. Allah menggunakan kalimat anfus. Kita ini bisa berubah, kalau dari dalamnya itu mau berubah. Tapi kalau dari dalamnya nggak mau berubah, sulit. Orang-orang munafik juga begitu. Orang-orang munafik itu kalau mau berubah itu dari dalamnya. Kalau dari dalamnya ini tidak mendapatkan input yang baik dari ilmu, nggak akan berubah. Maka yang merubah kita itu sebenarnya pengetahuan kita. Pengetahuan itulah yang merubah kita. Contoh, kita memiliki pola hidup sehat itu karena ada ilmu. Kita memiliki prinsip untuk tidur, untuk istirahat itu karena kita punya ilmu. Kita punya prinsip berolahraga itu karena ilmu. Ini kita sudah tahu semuanya, tapi hanya beberapa orang yang bisa mengamalkannya. Jadi sebenarnya dalam semua hal sama. Pengamalan itu adalah kelanjutan dari pengetahuan. Banyak orang ngerti kesehatan, tapi untuk olahraga, dulu males. Banyak orang tahu tentang ilmu keislaman, tapi untuk melaksanakannya, dulu ya. Bentar-bentar kata Zainuddin keburu modal, nanti keburu mati kata Zainuddin. Maka sangat berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama kana Allahu liyadlimahum. Sebabnya apa mereka? Mereka ini munafik, mereka ini berada dalam kekafiran. Sebabnya apa? Karena mereka berbuat aniaya. Mereka tidak mau menundukkan hati mereka untuk mengikuti perintahnya Allah. Karena itu disebut dari fasik. Setiap orang yang fasik itu zalim. Zalim itu apa? Zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Manusia itu diperintah ini sebenarnya untuk taat kepada Allah. Ketika orang tidak taat, zalim. Kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, kita aniaya. Itu aniaya yang kecil. Orang hidup tapi tidak menyembah Allah, itu kezaliman yang sangat besar. Musyrik itu kezaliman yang sangat besar. Maka musyrik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena dia bertuhan di luar Allah. Nah, itu tidak diampuni. Jadi dosa-dosa yang lain orang munafik tadi masih ditunggu bisa berubah apa tidak. Tapi kalau sudah musyrik, udah nggak usah ditunggu itu. Nah, itu hukumnya sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya adalah kedzaliman. Maka di sini katakan fama kana Allahu liyadlimahu, bukan Allah yang berbuat aniaya. Allah telah memberikan semua fasilitas. Allah telah memberikan mereka karunia bahkan lebih banyak dari orang yang beriman. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi diri mereka lah yang zalim kepada Allah. Gara-gara tidak mengimani kepada Allah, jadi zalim semua itu, perbuatannya jadi zalim, ucapannya jadi zalim, pikirannya jadi zalim semuanya. Disebabkan oleh yang puncak kezalimannya itu disebabkan karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Bapak Ibu perhatikan ayatnya ini. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tadi al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Enggak ada aulia. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin laki-laki itu sama penolongnya dengan orang mukmin perempuan. Ada kalimat aulia. Keimanan yang kita miliki itu otomatis akan melahirkan sikap untuk menolong orang lain. Maka orang beriman itu nggak akan pelit dia. Itu. Kenapa nggak akan pelit? Dia dari keimanannya itu akan memancar untuk menolong. Aulia ubah. Berbeda dengan yang tadi. Tadi langsung al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Ini enggak. Ini di tengah-tengahnya itu kalimat aulia. Orang mukmin itu selalu menjadi pelindung bagi yang lain. Jadi kalau ada misalnya seorang bapak membunuh anaknya, itu sudah tidak mukmin lagi dia. Ketika itu dia tidak mukmin, hilang imannya. Ketika ada seseorang yang berzina, itu tidak mukmin lagi. Makanya di sini perlu kalimat aulia. Kalau kita melihat apa-apa, hati kita terenyuh untuk menolong, itu bisa jadi pancaran dari keimanan kita. Makanya orang mukmin laki-laki itu punya sikap penolong, seperti juga orang mukmin perempuan. Kalau dua-duanya ini sama-sama mukmin, sama-sama berupaya dalam kebaikan, akan saling menasihati, akan saling memberikan masukan-masukan yang baik, terus akan begitu. Jadi keduanya itu akan menjadi sama-sama baik. Kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa rasakan dalam keluarga bagaimana kita dengan pasangan gitu. Apakah bisa saling seperti itu? Ketersalingan dalam kebaikan itu adalah sikap yang sejati orang mukmin. Makanya semakin lama semakin muncul bukan hanya mawaddah, tapi rahmahnya itu semakin muncul. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena keimanan. Dia bukan hanya melihat pasangannya itu sesuatu yang berkepentingan dalam kaitannya dunia, tapi juga di akhirat. Nanti hatinya dia itu tidak akan bisa menerima kalau bukan pasangannya. Ini sikap dari orang mukmin. Aulia, mereka punya sikap yang saling menolong satu dengan yang lain. Maka kebaikan itu akan terus tumbuh kalau dua-duanya bisa bersama-sama. Dan sebenarnya menyemaikan kebaikan bersama-sama itu lebih mudah daripada sendiri. Oh, saya pengen jadi orang baik dengan diri saya aja sendiri. Berbeda. Kalau berdua, kenikmatannya, rasa di hati dan lain sebagainya itu berbeda.
Bapak Ibu bisa rasakan. Kalau misalnya ada di antara pasangan kita itu yang belum sejalan, kalau bisa disejalankan, itu akan menjadi sangat, hati kita itu menjadi lega. Bahasa yang paling mudah, hati kita itu akan menjadi lebih puas. Menjadi orang yang baik, puas. Tapi kalau kita bisa membawa seluruh keluarga itu sama-sama dalam kebajikan, lebih puas lagi. Maka di sini dikatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Apa indikasinya? Ya'muruna bil ma'ruf, akan selalu mengajak pada kebaikan. Kenapa disebut ma'ruf, Bu? Kenapa tidak disebut al-khair? Ini untuk memberikan gambaran bahwa kebaikan kita itu terus meningkat. Kalau kita baik sama orang, itu namanya khair. Khair, kebaikan umum. Tapi kalau orang itu adalah orang dekat kita, karena kita punya hubungan suami dan istri, diikat oleh misa pengholido, maka kebaikan kita akan lebih baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya dibandingkan orang lain. Misalnya sama-sama memberi. Kalau kita memberi ke orang lain biasa, secukupnya. Kalau Bapak memberi lebih dari secukupnya, bahaya. Ya, terus ngasih ke orang lain nanti melebihi dari yang seharusnya. Ada motif itu, bisa jadi. Tapi kalau kita baik kepada orang yang kita sudah punya ikatan di dalamnya, kita baik kepada istri, kita baik kepada anak, melebihi, nggak ada masalah, nggak ada bahayanya. Nggak ada orang cemburu. Siapa mau cemburu sama istri Bapak? Ya. Kita ngasih kepada anak melebihi dari yang seharusnya, nggak apa-apa. Ada memang sisi negatifnya, tetapi itu bisa diantisipasi. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu khair. Berbuat baik kepada orang terdekat kita itu ma'ruf. Termasuk ma'ruf itu adalah mengetahui sebelum dia meminta. Oh, istri mau butuh ini, oh bapaknya mau butuh ini, istrinya udah tahu. Aku udah tahu kalau udah begitu itu tanda-tanda membutuhkan sesuatu gitu. Udah tahu, antara suami istri ini udah saling tahu. Termasuk orang yang menyiapkan segala sesuatu sebelum orang itu datang, itu ma'ruf. Misalnya ada kawan kita datang ke sini, lalu dia orang baru, kita siapkan semuanya di rumah itu, apa semua yang dibutuhkan, termasuk kulkasnya itu dipenuhi semuanya. Begitu datang, dia sudah menikmatinya. Itu ma'ruf. Kita berbuat baik tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena dia memang kawan kita yang istimewa. Itu ma'ruf. Apakah ada yang lebih baik lagi? Ada yang lebih baik lagi, itu adalah ihsan. Ihsan itu orang tua kepada anaknya itu hampir selalu ihsan. Minta dibalas nggak ibu sama anaknya? Enggak. Kalau minta balasan itu ya munafik tadi. Enggak minta balasan. Berbuat apapun yang dilakukan tidak minta balasan. Kalau kita berbuat baik kepada orang, sudah nggak melihat lagi, udahlah kita berbuat baik aja. Itu ihsan. Sampai pada suatu saat nanti orang yang kita baiki itu dia mengatakan, dulu kan bapak yang membantu saya begini, bapak yang mana ya, kita udah lupa itu. Nah itu ihsan. Perbuatan baik yang sudah dilos, lalu kemudian sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala, itu ihsan. Nah, jadi di sini digunakan orang mukmin itu perbuatannya selalu meningkat kualitasnya, ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Saling bisa menasihati. Oh ini begini. Masing-masing kita itu punya sikap kurang. Dan kalau ingin melihat kekurangan suami, tanya istrinya. Jangan tanya orang lain.
Sebaliknya begitu. Kalau ingin melihat kekurangannya istri, hanya suaminya. Tetapi karena ini aulia, ini karena suami istri ini aulia, maka nggak kelihatan itu kekurangannya itu di orang lain. Bahkan suami yang baik, istri yang baik itu, seandainya pun mereka bercerai, tidak ada keburukan yang keluar. Kalau keburukannya itu diumbar di apa yang televisi itu namanya. Maka kalau kebaikan suami mengumbar keburukan istri, istri ngomongin keburukan suami, itu udah bahaya itu. Nah, di sini mereka bersama-sama untuk menjauhi kemungkaran. Terus kenapa yang tadi di sana tidak disebutkan? Di sini detail. Di sini disebutkan wa yuqimuna shalah. Sama-sama mendirikan sholat. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, gitu. Istri misalnya diingatkan oleh suaminya, udah bangun, masa udah mau subuh nggak bangun, gitu. Suami juga ngingetin, Pak, saya tuh pergi ke masjid Widilia, masa nggak pergi ke masjid, misalnya gitu. Dengan berbagai cara, kalau perlu kita candain aja, gitu kan? Kalau udah nggak bisa lagi, kita udah ngomong serius nggak bisa, udah dicandain aja. Tuh anak kecil-kecil juga ke masjid, masa bapak-bapaknya ke masjid, misalnya gitu. Dibuat canda aja. Nah, siapa tahu dengan canda itu bisa masuk, gitu. Wa yuqimuna shalah, wa yu'tuna zakat. Jadi ini semua kalimat itu menggunakan fi'il mudhari'. Apa artinya Bapak Ibu? Terus sampai meninggal. Kita tingkatkan kualitas kita tingkatkan zakat, infak, sedekah kita tingkatkan terus. Maka kalimatnya itu menggunakan fi'il mudhari'. Apa artinya? Sampai kita meninggal. Wa yu'tuna zakat. Terus wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dalam kehidupan suami istri itu sudah bisa terjalin sedemikian ini, sebenarnya ini gambaran daripada kehidupan surga. Nanti di surga lebih hebat lagi, Bu. Kenapa di surga lebih hebat? Karena nggak ada sikap iri dari kita. Kalau di dunia kan masih iri, kita masih ada iri-irinya. Di akhirat nanti tidak. Jadi kalau dalam kehidupan suami dan istri sudah bisa terjalin sedemikian rupa ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu, itu gambaran dari rumahku surga. Kan kita pengen semua ke situ. Tapi ini harus dibangun dengan kebersamaan. Dibangun dengan bersama. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah salah satunya aja. Saya akan membangun. Nah, ya apa? Itu memang tidak sempurna. Sempurnanya nanti di mana? Nanti insya Allah sempurnanya di surga. Kita berharap. Nah itu. Ulaika sayarhamuhumullah. Coba. Kalau kehidupan rumah tangga itu bisa seperti itu penuh dengan rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Kebaikan yang berkesinambungan, nggak pernah habis itu rahmat. Mau ini dimudahkan, mau ini dimudahkan. Kenapa? Karena kita yang memudahkan urusan Allah. Jadi kuncinya itu semuanya tergantung kepada Allah. Kita pengen menjadi orang yang kaya, ya kita harus mengkayakan diri di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulaika sayarhamuhumullah. Inilah orang-orang Allah mengatakan sayarhamu. Ada yang diberikan oleh Allah rahmatnya itu di dunia. Kalimat sa ini untuk menunjukkan di akhirat lebih banyak lagi, Bu. Kenapa di akhirat lebih banyak lagi? Ada banyak hal yang tidak terlintas dalam pikiran kita nanti dikasih di akhirat. Ada banyak hal mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, nggak pernah kita saksikan di dunia ini. Kita juga nggak pernah dengar. Tapi semua karunia itu nanti dikasih oleh Allah di akhirat. Jadi di akhirat itu banyak hal yang
surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa. Untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah kalau Allah yang memberi. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Terdetak pun dalam hati kita enggak, terlintas pun dalam pikiran itu tidak ada di dunia, tapi nanti diberikan oleh Allah di akhirat. Jadi di akhirat lebih banyak. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah nanti akan memberikan janji kepada orang-orang mukmin yang beriman tadi, yang mengajak kepada kebaikan, yang mencegah kepada kemungkaran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, dijanjikan apa? Jannatin surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita nggak bisa, Bu, di dunia ini bikin sungai di bawah rumah kita. Coba bikin. Mau dialirin kemana itu dari Widya? Itu. Di sana itu otomatis, Bu. Ibu tinggal menempati tempat yang di bawahnya itu sungai-sungai yang bermacam-macam. Ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari ada semuanya. Gitu. Tajri min tahtiha anhar. Habis itu apa? Wa masakina thayyibatan fi jannatin 'adn. Dan di situ ada villa-villa. Masakin itu villa-villa. Yang villanya ini nggak perlu tiap hari kita bersihin, udah bersih sendiri, nggak perlu ngambil pembantu, udah bersih sendiri. Gitu. Wa masakin thayyibah. Sangat baik dari semua sisi. Wa masakin thayyibah fi jannati 'adn, di dalam surga yang disebut dengan surga Adn. Apa itu artinya Adn? Surga yang memberikan kenyamanan pada tingkat yang sangat memuaskan kita. Nggak ada orang tinggal di situ nggak puas. Kalau ibu masuk di hotel bisa tidak puas, masih entah kamarnya, entah WC-nya, entah makanannya, entah macam-macamnya. Ada saja ibu yang lihat, oh ininya kurang. Itu dunia. Tapi di Jannati Adn itu semua membuat kita puas. Termasuk di sini waridwanum minallahi akbar. Apa itu ridwan? Dari kata ridho, kerelaan. Ini yang saya sebut dengan kepuasan. Di surga itu, kalau kita tinggal di surga, itu kita senang, udah puas. Masih akan ada karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memuaskan hati kita. Apa yang disebut dengan puas? Kan kadang orang memberi sesuatu kepada kita biasa saja hatinya. Orang memberi kepada kita, kadang kita, aduh, Kak, saya walaupun diberi rasanya gimana ya, gitu. Tapi ada orang yang diberi, ternyata nanti dia punya tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Inilah yang disebut dengan ridwan. Kepuasan yang lebih besar itu nanti adalah kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia-karunia Allah itu kalau diberikan kepada kita di surga, kita masih bersama nikmatnya. Masih bersama kenikmatan. Tapi kalau kita sudah bisa bersama Allah, itu namanya kita bersama yang memberi nikmat, al-mun'im. Kalau orang sudah bisa merasa ya, dia bersama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit pun itu indah. Ini yang sulit ini. Nah, karena ini sudah menyangkut tentang kepuasan hati. Ini sudah menyangkut dengan kepuasan hati. Kalau orang sudah puas hatinya, udah
Itu yang menjadi tingkat yang tertinggi daripada kerelaan seseorang. Waridwan minallah akbar. Dan kalau itu yang didapat dari kalau fawzul adim, itu adalah keberuntungan yang sangat, kemenangan yang sangat besar. Kenapa disebut kemenangan? Karena dulu di dunia kita repot-repot, kita harus datang ke masjid nyari ilmu, kita harus datang ke masjid pikir, kita harus beramal soleh. Yang lain sudah tidur, masih tidur sampai jam segini, kita udah bangun gitu. Itu yang disebut dengan al-fawz. Itulah kemenangan yang besar karena kita berpikir untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai keluarga-keluarga yang wal mu'minuna wal mu'minat tadi, sehingga di dalam kehidupan seharian kita terus bisa meningkatkan kualitas daripada ketaatan kita, kesolehan kita, iman kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita duduk dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan muwafi'an wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsana wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bila ada kekurangannya, semua dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.